Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saya ulangi lagi sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru nanti. Apa yang telah kita pelajari bersama ya. Di antaranya kita belajar namanya istilahnya isim isyarah. Isim isyarah. Kata tunjuk. Untuk menunjuk satu buah benda. Tapi ini untuk menunjuk berapa? Satu buah benda. Kita sudah pelajari dengan kata-kata za. Jadi kalau dekat ditambah ha, hadza. Kalau jauh ya agak jauh dia ditambah kaf, zaka. Kalau lebih jauh, kalau memang jauh maka zalika. Sudah kita pelajari. Terus kita belajar lagi, kemudian setelah itu ya semua kata benda itu apa? Domah dan sukun. Ya, baitun, masjidun, ya. Mudarrisun termasuk guru, seorang guru ya. Mudarrisun seorang guru. Kemudian najmun sebuah bintang. Kemudian ada hewan-hewan dikasih contoh. Kalbun, kitun, ya. Kemudian setelah itu kita belajar kalau kata benda ini ditambah dengan alif lam. Tambah alif lam itu maka dia kemudian menjadi kata benda yang tertentu atau istilahnya sudah diketahui. Dalam bahasa Arab istilahnya ini ma'rifah istilahnya. Ya, sekedar untuk supaya pernah mendengar ya. Ini ma'rifah. Jadi ma'rifah ini artinya apa? Sudah diketahui dia. Bendanya yang itu. Ditambah alif lam, masjidun menjadi al-masjidu. Tanwinnya menjadi hilang. Ya, al-baitun menjadi al-baitu. Tanwinnya hilang. Ya, maksudnya apa? Rumah yang itu, masjid yang itu gitu. Kalau dikatakan baitun itu sebuah rumah mana saja, pokoknya sebuah rumah. Bisa rumah yang mana saja, yang jelas dia sebuah rumah tapi belum ditentukan yang mana. Belum ditentukan. Tapi kalau sudah mengatakan al-baitu berarti sudah ditentukan yang itu. Ya. Itu kita pelajari sudah. Kemudian setelah itu Syekh Abdurrahim mengajarkan kepada kita kalau kata benda didahului kata depan, ya kan? Apa itu kata depannya? Ya fi ya. Ya, misalnya di dalam rumah. Ya, dia alif lam apa enggak? Kalau alif lam berarti al baitu ada fil baiti. Ya. Kalau enggak ada alif lamnya ya udah di kasroh tanwin misalnya fi baitin ya. Sudah kita bahas itu bedanya. Kalau fi baitin dia berada di dalam sebuah rumah tapi rumahnya enggak tahu yang mana. Kalau fil baiti dia berada di dalam rumah yang itu. Nah, berarti rumahnya sudah diketahui yang itu. Itu sudah kita pelajari ya, gitu. Ya ini dilatih lagi kalau yang misalnya merasa kesulitan dilatih lagi. Setelah itu juga Syekh Abdurrahim mengajarkan lagi ada kata benda itu tidak diapa-apain tapi dia nggak boleh tanwin gitu. Padahal tidak kemasukan alif lam. Apa itu? Nama-nama wanita itu dia tidak boleh tanwin. Nama-nama wanita di sini ada contohnya ini. Nah ini di sini ya. Nih nama-nama wanita itu di sini ada nama yang wanita. Yang sebelah satunya ini nama-nama Arab. Kalau nama-nama Arab dia mesti ditanwin. Nih yang ini. Tanwin Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ini contoh-contoh yang nama Arab laki-laki. Ya. Ini dia mesti ditanwin. Nah, yang perempuan tidak ditanwin nih yang di sebelah kiri ini ya. Warna. Yang sebelah kiri ini perempuan itu tidak ditanwin. Nah, aslinya seperti itu.
Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu. Siapa ini ya? Maryamu, Aisyatu. Nggak mau mute ini kok aneh nih. Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ya, ini tuh nggak bisa tanwin, nggak boleh tanwin. Kemudian saya tambahkan lagi yang dulu sempat saya sebut, nama-nama walaupun laki-laki tapi dia ini ya, ini nomor saya ini kategori ini nama wanita. 2 dan laki-laki nama yang berakhiran dengan tak marbutoh. Walaupun laki-laki ya, laki-laki tapi berakhiran dengan tak marbutoh, maka dia juga tidak boleh tanwin. Contohnya Usamah. Tahu Usamah ya? Usamah bin Laden itu ya. Itu kan aslinya Usamah. Pakai hak gitu, pakai tak marbutoh. Itu nulisnya berarti Usamatu. Ya, itu artinya singa. Ya. Kemudian Hamzah tuh, Hamzah, tahu Hamzah? Ya. Sebentar ini kalau pada join biar pada langsung ini. Di sini enggak ada. Hamzah juga itu berakhiran dengan tak marbutoh. Hamzah tuh walaupun itu nama laki-laki ya, berakhiran dengan tak marbutoh. Tidak boleh ditanwin. Hamzah artinya juga singa. Muawiyah. Ya Muawiyah juga tidak boleh tanwin. Walaupun itu nama laki-laki ya. Berakhiran tak marbutoh tapi dia nama laki-laki. Muawiyah. Kemudian ada lagi ya nama yang bukan orang Arab, Pak Ustaz. Ya nama kemudian yang ketiga yang nama bukan Arab. Nomor 3 ini. Yang tadi itu Arab tapi dia berakhiran dengan tak marbutoh. Laki atau perempuan tidak boleh tanwin. Ya. Ya ini ya mungkin belum hafal di awal-awal, nggak apa-apa. Butuh pembiasaan aja nanti kalau membaca akan ketemu ya. Kemudian nama yang bukan Arab ya. Jadi kalau nabi-nabi Bani Israel semuanya tidak tanwin. Ya. Nabi-nabi yang Bani Israel, Dawudu, Sulaimanu, Ayubu. Ya. Siapa ini ya? Aduh, ada suaranya ini. Kemudian bahkan Nabi Ibrahim juga, itu Ibrahimu juga putranya itu sebelumnya dia karena dilahirkan tidak di Arab ya. Ismail itu asalnya dia bukan Arab dulu, kemudian nanti akan menjadi Arab. Makanya namanya Ismailu. Ya. Itu yang bukan Arab. Nama saya juga Bagusu. Saya tidak bisa Bagusun, nggak bisa. Saya Bagusu. Nih, kemudian ada lagi nomor 4 itu namanya ya ini pengecualian ya. Ada yang dikecualikan dari nama-nama tersebut. Ini saya beritahukan sekedar tambahan ya. Ini ada yang dikecualikan dari nama-nama tersebut. Nama Arab laki-laki. Tapi tidak boleh tanwin. Kok bisa? Itu dari sononya, nggak tahu sebabnya apa itu. Sebabnya juga kurang paham itu. Ini ya. Contohnya ini, saya kasih contoh 2 aja lah yang dihafal ya. Ini yang paling populer atau 3 lah. Nih. Ini nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil. Siapa nih? Ya,
Jadi jangan dibaca dengan tanwin ini ya. Ini dibaca tanpa tanwin. Ahmadu. Jelas? Juga ini sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam ini radhiyallahu an. Ini siapa ini? Umar. Ya, ini Umaru ya. Tidak dengan tanwin. Ini pengecualian. Ada lagi juga misalnya nama lain lagi. Ini karena dia berakhiran dengan alif dan nun. Ini juga ini tidak ditanwin ini. Nomor 5 ini. Nama sahabat beliau Utsman. Nah, ini alif, terus di sininya nun. Nah, ini Utsmanu. Utsmanu. Berakhiran dengan ini. Dia berakhir dengan alif dan nun gini. Ada lagi sahabat yang lainnya, tapi memang itu bukan Arab ya, Salman ya. Salman dari mana itu? Sahabat Salman dari mana? Dari Persia. Dia bukan Arab, makanya dia Salmanu. Kalau punya teman Arab namanya Salman, dia Salmanu. Tidak boleh tanwin karena itu nama Persia. Ya. Ya ini 5 inilah kira-kira nama yang tidak ditanwin. Ya nanti sambil jalan ya, sambil jalan Bapak Ibu akan ketemu ini. Jadi di awal saya beritahu dulu. Mungkin sekarang terasa sulit karena kok banyak banget ini gini-gini, nggak apa-apa. Nanti sambil jalan, insya Allah satu saat akan ingat, oh dulu pernah dijelaskan, kayaknya gini gitu ya. Jadi nggak nol banget lah. Ada nama-nama yang itu tidak bisa tanwin. Makanya kalau baca hadis, coba dibaca hadis yang punya Riyadhus Shalihin, yang meriwayatkan Ibunda Aisyah, ya. Misalnya Ibunda Aisyah. Itu Ibunda Aisyah itu Aisyah ya, Aisyah tuh kan. Nanti kalau hadis itu depannya ada an, ini kata depan juga nih, an, kemudian Aisyah. Nanti Aisyahnya coba lihat itu an Aisyata gitu. Kenapa? Jadi begini. Ini tambahan, mohon maaf ya, mungkin kebanyakan ilmunya ini. Ya, sekarang nggak bisa dulu nggak apa-apa. Tapi nanti lama-lama supaya nanti lama-lama, maksud saya kemudian dengar lagi, diulang lagi yang tahu. Yang tidak bisa tanwin ini, dia tidak boleh kasroh. Selama-lamanya nggak boleh kasroh. Berarti kalau dia Zainabu, dia tidak akan pernah mengalami Zainabi, nggak akan pernah. Juga Aisyatu, dia tidak akan pernah mengalami Aisyati. Ini dihilangkan kasrohnya, diganti fathah. Diganti apa? Fathah. Jadi nanti di hadis-hadis cobalah dibuka lah. Coba dibuka hadis yang tulisannya bahasa Arab itu ya. Ada harokatnya. An Aisyata. Jadi an Aisyata. Kenapa kok an ada kata depan ini? Ada kata ini, an ini termasuk kata depan. Kok setelahnya enggak kasroh? Fathah. Iya, karena setelah itu Aisyatu. Sama kalau itu setelah ini Ahmad ya. Setelah ini Ahmad misalnya. An Ahmad. Jadi an Ahmada. Dia enggak bisa kasroh. Ini keistimewaannya ini. Ya ini saya beritahu dulu. Mungkin belum begitu mudah atau mungkin akan lupa. Ya nggak apa-apa. Nanti diulang. Semoga nanti menjadi akrab. Ya, saya kasih contoh kisah ya. Mungkin nanti saya rekam di WhatsApp. Jadi saya pernah diajak sama teman saya. Yuk kita belajar bahasa Arab. Tapi yang ngajak bukan orang Indonesia ini. Namanya Ahmad ya. Aduh, waktu itu saya di Anbuk. Duh, lokasinya di mana? Di Anbuk Balat. Aduh, jauh sekali karena waktu itu saya tinggal di Rail Commission, ngekos gitu. Aduh, jauh sekali nggak bisa saya. Nah, acaranya weekend lagi. Lah weekend saya pulang ke Madinah gitu kan. Nggak mungkin saya, oh kalau weekend nggak bisa saya pulang ke Madinah. Akhirnya saya nggak ikut. Selang setahun, kira-kira setahun lah, saya ketemu Ahmad lagi, ini teman saya. Gimana belajar bahasa Arab kamu? Oke, kata dia. Nah, terus namamu itu Ahmadun apa Ahmadu? Saya tanya. Dia bingung.
Ahmadun. Loh, kok Ahmadun aku? Kamu nggak diajari toh? Wah, kamu belajarnya nggak bener, tak bilang gitu. Belajar lagi, saya bilang gitu. Nama kamu itu Ahmadu, nggak ada tanwinnya, saya bilang gitu. Kalau kamu belajar bener pasti kamu tahu. Ya itu kisah saya dengan teman saya. Ya kalau sudah belajar bahasa Arab mestinya tahu. Kalau Ahmad itu Ahmadu. Ya demikian juga dengan Umar. Ini termasuk pengecualian ya ini. Ahmadu. Juga nanti ada Utsmanu. Nah ini nama Ahmad kan ada banyak. Nah ini tentang yang tidak bisa tanwin. Ini ada istilah sendiri, tapi saya Abdurrahim tidak memberikan istilah ini. Jadi saya juga tidak memberitahu Bapak Ibu dulu. Istilahnya ini ada. Pak Ustadz, maaf Ustadz mau nanya nyela. Jadi kalau ditambah an jadi an Ahmada gitu Ustadz ya? Dari Betul, Ahmadu tuh jadi betul, betul. oh, Saya tanya iya, sama iya. teman saya yang namanya Ahmad. Hadza min. Ini benda ini. Hadza min Ahmada apa min Ahmadi? Saya tanya gitu, dia nggak bisa jawab ya. Bingung dia. Nah, kamu berarti belajarnya nggak bener, saya bilang. Kamu kebanyakan overtime di weekend. Kalau weekend kerja, tapi nggak belajar bahasa Arab, saya bilang. Jadi an Ahmada, hada min Ahmada, misalnya ini. Ini dari Ahmad, gitu. Itu memang keistimewaannya ini. Nah, di sini ada ilmunya. Kenapa? Saya meminta Bapak Ibu selalu membaca utuh masjidun, baitun, karena di situ ada ilmunya di harokat terakhir itu nanti dia akan jadi al-masjidu, al-masjidi. Kalau itu disukun, nggak ada bedanya. Apakah tanwin, apakah kasroh, apakah domah, apakah fathah, itu nggak ada bedanya. Nah, di sini kita belajar walaupun sedikit demi sedikit, tapi sebetulnya kita itu sudah belajar nahwu, tapi sedikit demi sedikit, ya tidak langsung bruk banyak gitu. Ya ini sekedar tambahan saya ya, semoga nanti diulang-ulang, nggak apa-apa. Sekarang misalnya belum agak kesulitan, nanti insya Allah akan kita ulang-ulang lagi. Ya. Terus kita masuk ke ini, insya Allah udah bisa dilatih nama-namanya. Nih bawahnya. Sekarang kita akan belajar ini ya. Dialog ini saya akan baca, Bapak Ibu buka speakernya, tirukan saya. Ini percakapan antara siapa dengan siapa ini? Al-Mudarisu dan Muhammadun. Iya, Masya Allah. Bagus. Itu Pak Albak udah ada ilmunya jawabnya itu ya. Jadi Pak, ini kata Pak Albak apa? Ini al-mudarrisu. Pak Albak itu nggak pakai tanwin ketika mengatakan ini. Berarti beliau sudah memahami, sudah paham, sudah memahami. Kemudian ketika mengatakan Muhammad, beliau mengatakan Muhammadun. Nah, berarti alhamdulillah ini Pak Albak ya sudah mengerti. Alhamdulillah. Bentar ya. Ya. Baiklah, saya baca. Coba silakan tirukan ya. Min aina anta? Min Min aina aina Ana minal Yabani. ana minal yabani. Ya, perhatikan panjang pendeknya ya, tirukan saya panjang pendeknya. Ana minal Yabani. Ana minal yabani. Wa min aina Ammarun? wa min aina Huwa minas sini. huwa minasi Wa min aina Hamidun? wa min aina Huwa minal Hindi. Huwa minal hindi. Oh, terlambat sinyalnya di tempat saya ini. Aina Abbasun? Mbak Ustaz. Aina Kharaja.
Sebentar ya. Kok sinyal saya jelek, jangan-jangan ini. Aina sun. Aina zahaba. Sebentar. Suara saya jelas nggak Pak ya Bu? Zahaba ilal mudiri. Sebentar. Aina zahaba aliyun. Zahaba ilal Sebentar. Suara saya jelas nggak Pak Bu? Jelas. Jelas. Oh, ya udah. Sebentar ya, saya ulang lagi ya. Aina Abbasun. Ain. Aina Kharaja. Abbasun kharaja. Aina zahaba. Aina Zahaba. Kemana perginya itu maksudnya begitu ya. Kemana dia pergi gitu. Zahaba ilal mudiri. Zahaba. Ilal mudiri. Wa aina zahaba aliyun. wa aina Aina zahaba aliyun. Zahaba ilal mirhabi. zahaba ilal ilal ma'adi. Iya. Zahabi. Di sini Syekh Abdul Rahim ingin mengajarkan dua tambahan kata depan, yaitu min dan ila. Ini juga termasuk kata depan. Setelah sebelumnya beliau mengajarkan fi, artinya di dalam atau di, juga ala waktu itu ya, ala di atas. Kalau yang ini min dari, ila itu ke atau menuju ke, gitu ya. Ini juga termasuk kata depan. Setelahnya kata bendanya harus kasroh. Minal ya bani, ya kan? Minas sini ya bani ya Jepang ya. Kalau sini apa? Tadi lupa nggak dibahas. Cina. Cina. Kalau apalah gitu ya. Oh, Filipina ada Al-Hindi gampang. Nah, kemudian di sini zahaba khoroja sama diulang ila. Nah, ini ilal mudiri. Coba dilihat di situ. Dia akan kasroh sama ini gampang. Sama ya ini. Ilal mudiri. Ini juga ilal mirhadi sama. Gampang. Insya Allah ini gampang. Ada pertanyaan sampai sini? Insya Allah mudah ini ya. Saya Pak lanjutkan. Ustadz, kalau Al-Hindi, ngapa enggak nunnya panjang Pak? Al-Hindi apa Al-Hindi? Ini enggak ada yang panjang nih. Ya seperti ini aja Pak. Al-Hindi. Ya. Ini enggak panjang ya Pak. Al-Hindi. India maksudnya. Ya. Al-Hindi. Saya kalau ngaji, kalau nun ketemu dal kan nunnya panjang Pak. Gimana? Kalau Nun mati itu ketemu dal. Gimana? Nun mati ketemu dal. Terus gimana Pak? Dengung gitu apa gimana? Bacanya jadi panjang nggak? Al-Hindi. Enggak panjang. Enggak. Biasa aja Al-Hindi. Ya. Ya, biasa aja. Gimana? Masih bingung Pak Rifat? Enggak Pak. Enggak ya? Ya udah. Ini latihan lagi. Ya, seperti biasa, ini sekarang sudah gundul lagi.
Siapa mau coba baca? Monggo. Ayo Pak. Yuk silakan. Nomor 1. Ayo Pak. Silakan Pak. Aina anta. Iya, min aina anta. Nomor Min 2. aina anta. Ya, yang terus jawabnya gimana itu? Ya lagi Pak. Jawabnya gimana? Bisa nggak sekalian? Kamu dari mana? Ana ilal madrasah. Ana minal apa? Ana ilal madrasah. Ana ilal madrasah ya. Ya dari mana, Indonesia atau dari Ilal madrasah. Iya, Ana min Indonesia. iya. Ana minal Indonesia. Ana min Indonesia. Iya. Nomor 2, monggo yang lain. Ada? Anta minal Filipini. Iya, betul. Anta minal Filipini? Ya, Pak Arifat? La. La, ana min Indonesia. Iya. Iya. Nomor 3 gampang itu. Nomor 4 coba. Ya udah nomor 3 lah, nomor 3 lah. Silakan nomor 3 yang lain. Yuk. Ayo Man keburu. minat sini. Iya, siapa yang dari Cina? Siapa tadi ya dari Cina tadi? Ya dicari jawabannya tadi. Ya. Tinggal dijawab fulan gitu, ya. Mungkin Ammar atau siapa gitu yang dari sini, yang dari Cina. Nomor 4. Ayo. Min aina Hamidun. Hamid dari mana tadi Bu ya? Kalau ada bukunya bisa Huwa dilihat. minal Hindi. Iya, Huwa huwa minal minal- Hindi. Ya, Mumtaz. Nomor 5. Pak Diki mana Pak Diki? Ya Pak Diki. Hadir. Bismillah. Silakan Pak Diki. Aina zahaba Abbasun. Mantap ini Korek, sekarang. Pak. Astagfirullah. Mantap sekarang. Aina zahaba Abbasun. Hmm. Perginya Abbas. Kemana perginya Abbas? Huwa. Gak usah pakai huwa Huwa- kalau bahasa Arab. Tinggal bilang aja Oh, kata oh, kerjanya. Abba, Nah, Zahaba. nah, Oh, zahabal masjidu. di sini loh, ini loh. Ini ada ini. Mana tadi? Abbasun Abbas kharaja. nih. Abbas kan oke. khoroja. Kemana? Aina Nah. zahaba. Ini jawabannya ini. Oh. Apa? Oke. Apa? Zahaba ilal mudiri. Ya, zahaba ilal mudiri. Begini ya Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Arab, kata-kata zahaba ini di sini sudah mengandung makna ada dianya. Nggak usah diomong. Kalau dalam bahasa Indonesia memang kita akan bicara huwa zahaba ilal mudiri. Itu memang awal-awal kita belajar karena kita merasa kok nggak ada dianya. Tapi dalam bahasa Arab, kata-kata ini, zahaba ini, itu sudah terkandung ada dia. Dia pergi ini. Jadi tidak perlu kita katakan huwa zahaba ilal mudiri, itu tidak perlu. Cukup kita katakan zahaba ilal mudiri. Artinya dia pergi menuju ke, atau dia pergi ke al-mudir, kepada Bosnya. pimpinan. Pimpinan. Ya, kepada pimpinan sekolah misalnya, pimpinan itu gitu ya. Iya, bagus. Kalau laki-laki perempuan sama ya zahaba apa zahab. Nah, ada kalau bedanya, perempuan itu hobinya tak marbutoh, Pak. Atau tak, dua itu. Kalau nggak tak marbutoh, tak. Udah itu hobinya perempuan itu. Ciri-ciri perempuan nanti ditambah tak seperti ini. Zahabat. Kalau perempuan apa? Zahabat. Khoroj, ini jadi khorojat. Ini perempuan ini berarti yang keluar itu. Sudah hafal surat At-Tahrim belum ya?
Nah, yang sudah hafal at-tahrim itu ada di situ. Di situ ada nabaat sama nabba'ah. Nabba'ah. Ya. Di situ yang nanti kalau yang nabaat berarti itu yang perempuan, kalau yang nabba'ah berarti yang laki-laki. Yang laki-laki itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Surat At-Tahrim di ayat berapa itu ya? Pokoknya ayat 2 apa ya? Atau 3 di awal-awal itu ya. Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza. Yang seperti itu. Nah, kalau perempuan nanti makanya qalat. Nah, ini kalau laki-laki saya kasih contoh nih, ini kata kerja ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini karena laki-laki qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang berkata Ibunda Aisyah, qalat Aisyah tuh. Ini Pak Rifat tanya sih, makanya ditambah. Sebetulnya belum boleh nambah. Tapi ya nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan awal ya. Kalau perempuan nanti kharajat, zahabat. Ya, gimana Pak Rifat, jelas ya? Jelas Pak, nanti kalau salah ngomong nanti orang nengok semua nih Pak, ini perempuan lagi. Iya. Makanya kalau sama laki-laki, ibu-ibu sama bapak-bapak bilang tafadhol. Kalau Pak Rifat sama istrinya Pak Rifat jangan tafadhol, tafadholi. Nah, itu ada bedanya, memang dalam bahasa Arab dibedakan selalu laki-laki dan perempuan. Tapi itu nanti pelajarannya nanti, bukan sekarang ya. Sekarang nih laki-laki semua dulu aja biar gampang. Ya. Nah, nomor 6 coba. Siapa yang mau baca ya? Nomor 6. Silakan Ibu atau Bapak. Bu Eva coba Bu Eva nomor 6 Bu Eva. Nomor 6. Bu Yani. Adhaba Aliyun ilal mudiri. Sebentar. Depannya ini apa ini? Ini terbagi 2 Bu. Azhabu. Bukan. Ini kan, ini apa Bu ini Bu? Gimana Pak maksudnya? Kata tanya ini ya. Iya, kata tanya. Ya, kata tanya itu bisa nanya pakai. Nah, itu pelajaran pertama dulu itu. Ingat nggak? Iya. Bertanya dengan? Iya, azhabu. Hah? Azhabu aliyun alal mudiri. Bukan. Apa ya? Coba. Pak Rahmat bisa nggak Pak Rahmat? Oke, siap. Gimana itu? Adhaba Aliyun ilal mudiri. Iya, Masya Allah, tabarakallah, mumtaz ini. Ini Bu Eva, ini kata tanya Bu Eva. Iya Pak. Jadi, apakah? Gitu. Ya, gini ya. Azahaba itu. A-nya sendiri, apakah? Zahaba sendiri. Azahaba Aliyun ilal mudiri. Ya, ini. Jelas? Bu Yeti ada nggak ini Bu Yeti? Assalamualaikum. Maaf. Baru ngurus itu. Kalau itu barusan Pak Juyan mau berangkat jadinya. Kalau bentar. Ini yang tingkat lanjut. Kalau zahaba pergi, tapi kalau ditambah alif dan dia bukan kata tanya, azhaba, itu nanti artinya beda lagi. Tapi ini satu rangkaian. Kalau zahaba pergi, kalau azhaba satu rangkaian, tapi ini azhaba. Ini ada doanya, tapi wallahu ta'ala alam dhaif. Azhaba anni al-adha, doa keluar kamar mandi. Azhaba kalau satu rangkaian ininya
membuat pergi. Ini khusus Bu Yeti aja ini, soalnya udah tingkat lanjut. Yang lain jangan dulu. Yang lain ini aja. Adzahaba Aliyun ilal mudiri. Ya. Bu Eva sudah jelas ya? Nah, tadi dikira satu kata itu. Iya, tadi jadi bacanya gimana? Tadi saya baca azhaba aliyun ilal mudiri. Iya, Yang betul gimana, Pak? Azhaba Aliyun ilal mudiri. Azhaba. Apakah Ali itu pergi kepada mudir? Nah. A di situ sama dengan di situ sama dengan ini, hal. Bisa diganti dengan hal. Hal ini juga sama. Bisa ini diganti hal, bisa. Hal zahaba Aliyun ilal mudiri, bisa. Paham? Bisa. Hal zahaba Aliyun ilal mudiri, atau a zahaba Aliyun ilal mudiri. Jawabannya ini cuma ada dua, kalau enggak la atau nih na'am. Ya kan? Na'am atau la jawabannya. Oh, tadi saya dibaca ini ya, sukun di azalnya ya, Pak. Iya. Iya. Mestinya enggak, mestinya adzahaba. Semua fathah semua ini. Aliyun ilal mudiri. Adzahaba. Adzahaba Aliyun ilal mudiri. Ya, alhamdulillah ini insyaallah sudah bisa semua. Ya, selesai sama waktu. Ini bawahnya insyaallah ini bisa semua ya, insyaallah ya. Oh, ini harus latihan lagi nih sebentar. Masih banyak latihannya ini. Udah nggak usah buru-buru lah. Bentar. Ini gampang, yang ini saya kira gampang. Ini, terus ini, gampang kan? Coba siapa ya? Ada yang mau nyoba apa? Yang merasa kesulitan siapa? Coba dibaca itu. Pak siapa? Pak Yamin. Kok belum tidur itu Pak Yamin? Oh, Pak Yamin di Mekah ya, bisa. Ya Pak Yamin, coba Pak Yamin, bisa nggak nih Pak Yamin? Wah, suaranya nggak kedengaran ya Pak Yamin. Udah ganti yang lain aja, ya udah ganti yang lain. Halo. Yo, sekarang dengar. Suara saya nggak bisa dengar ya Pak Yahin. Bisa, bisa. Jalan Pak, jalan. Ini yang Persib ini siapa ya? Halo, Persib ini siapa ya? Ya udah, Pak Diki aja baca Pak Diki. Nah. Enggak lah. Halo Pak, iya Pak. Ya, coba baca apa itu Pak? Al-ghurfatu. 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 Minal ghurfati. Iya. Halo, udah Pak. lulus Pak. Udah lulus 100 Pak Diki. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah itu. Insya Allah yang lain bisa ini. Udah gampang sekarang. Kita lihat ini langsung. Ya. Aduh. Maaf. Astagfirullah. Coba siapa ini baca yuk. Nomor 1, 2, 3, 4. Silahkan nomor 1. Siapa? Yang belum baca siapa? Silahkan. Bapak atau Ibu? Nomor 1. Pak Fitri, Pak. Ini, Oh iya, Pak. silahkan Bu Fitri. Bu Fitria.
Min aina Fatimatu? Iya minal hindi. Iya. Sebentar ya, ini kok suaranya berisik banget. Nomor 2. Nomor 2 silakan, siapa nomor 2? Yang belum. Ahmad mau baca nggak ini nomor 2? Kharajal mudarisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Mumtaz. Ini Pak Ahmad nih yang mana ya? Sebentar ya. Di Jeddah. Oh, Jeddah ya, ya. Salam kenal lah begitu. Ya. Memang berarti belum kenal, bener. Iya, iya. Ya, ya. Kita dari Pak Heri ya, temannya Pak Heri ya. Ya, ya. Ya, Saya Mumtaz. tetangganya. Ya, ya. Mumtaz. Nomor 3. Nomor 3 siapa ini ya? Pak Albak nomor 3, Pak Albak. Kharaja Nomor 3 Pak Albak. 3. Nih Pak Albak. Zahaba tajiru ilal dukani. Ulang lagi Pak Albak. Kurang. Lamnya dibaca apa enggak, Zahaba. dipikir dulu. Oh, ilat dukani. Yang Zahaba. Ya, itu langsung Zahaba masuk. tajiru ilat Langsung masuk dukani. itu. Sebentar. Ini langsung masuk, Pak. Zahabat tajiru ilat dukani. Iya. Tuh ya. Tinggal disempurnakan dikit panjang pendeknya. Tajir, hati-hati ya. Tajir ini posisi panjangnya di mana dilihat. Coba disempurnakan, kurang itu aja dikit. Yuk. Zahabat tajiru ilat. Iya. Ini udah mantap sekarang. Ya. Zahabat tajiru ilat dukani. Ini sebetulnya ada tanwenya di sini. Juga dukan. Zahabat tajiru ilat dukani. اليابان الفلبين من الهند إلى الصين اقرأ واكتب من أين فاطمة اسمعنا Dimit dulu Pak. Ya. Aduh. Nomor 4 siapa? Wah, agak panjang ini. Ibu-ibu silakan apa? Oh ya udah Pak Arifat. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hamami. Ya, ini hamam itu gimana? Ada sedikit saya tambahkan. Ini kan Pak, ada tasdidnya kan? Jadi ilal hammami ya, tapi udah Masya Allah tabarakallah. Ini sudah cukup memuaskan ini. Pak Rifat bacanya sudah mantap. Bu Nabila mau baca nggak ini yang nomor 4 juga ini? Nanti Pak Rifat. Paksa, Pak. Oh iya, nanti sama Pak Rifat aja ya. Ya, Pak Rifat udah mumtaz. Coba ini ada lagi enggak? Wah, masih ada ini. Pak Bu, yo. Nomor 5 gampang ini. Pak Irsad nomor 5, Pak Irsad. Siap. Bismillah. Ya minal fasoli. Ulang lagi. Man kharaja minal fasoli. Ini
Bentar. Aduh. Nice. Aduh. Maaf. Ini kok bacanya fasoli ya? Ini sukun Pak Irsad, ya kan? Iya. Man kharaja. Fasli ya, Hama. Man kharaja minal fasli. Iya. Mumtaz, sudah mumtaz. Ya, sudah mumtaz. Nomor 6 siapa ini? Oh, kok. Nomor 6. Silakan. Saya Pak, coba silakan. Ibu siapa ya? Ya, silakan Bu. Kharaja thalibu minal madrasati wa zahaba ila suqi. Oh ya, ini mumtaz ini. 100. Bu siapa ini? Bu Eva apa ya? Iya, Ya. Pak. Mumtaz. Nomor selanjutnya. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Ini Bu siapa ya tadi ya? Nani Pak Ustaz. Oh, Bu Nani ya. Nani udah pinter Bu Nani, Masya Allah. Oh, udah habis ini ya. Ya, ini kemudian yang terakhir Syekh Abdul Rahim menjelaskan inilah ada 4 yang beliau ajarkan, ini baru 4, masih ada yang lain ya. Tapi 4 dulu ini termasuk huruf-huruf namanya huruf jar. Disebut nggak sama beliau di sini ya? Pokoknya ini kata depan 4 ini. Ya, nanti bisa dimasukkan di sini. Di yang latihan selanjutnya itu isinya apa ini Bapak Ibu coba sendiri. Alkitabu titik-titik apa ini isinya? At-thalibu apa ini nih? At-thalibu apa ini kira-kira ini? Isinya gitu ya. Fasli. Ya, fil fasli. Terus kemudian ini zahaba hamidun titik-titik diisi sendiri. Ilal jami'ah. Ya, kemudian kharajal mudiru titik-titik Minal madrasati. oh ya, mumtaz. Ini harusnya minal ya. Kalau untuk ilah nggak cocok karena dia keluar dari sekolah. Zahaba Muhammadun titik-titik sini kemudian Muhammad pergi dari Cina menuju Jepang. Minal sini Ya. ilal Yaban. Iya, Mbak daripada bisa insya Allah. Lanjutannya, ini kata-kata baru bisa dilihat di sini, ya sudah tahu semua artinya. Ini ada satu kok tadi nggak kita sebut apa kita sebut nih? Ini kesukaannya ibu-ibu. Artinya apa ini ya? Pasar. Wah, kalau pasar kurang keren Bu, ini aja. Sekarang mall. Ya. Mall. Itu mall itu ya, pergi ke mall. Itu termasuk itu. Yang lainnya sudah tahu, insya Allah. Ini kemudian saya, katakan di bawah. Oh ini setelah kita belajar, baru Syekh itu menjelaskan ini tadi 4 kata ini dalam bahasa Arab ini namanya harf atau huruf. Kalau banyak huruf, namanya dia huruf jar. Ini huruf jar. Ini istilah aja ini ya. Huruf jar yang setelahnya dia akan menjadi majrur. Istilahnya kalau terkena ini dia akan menjadi majrur. Majrur tadi dikasroh. Kecuali kalau nama dia bukan tanwin. Itu majrurnya dengan fathah. Aisyata tidak boleh Aisyatu. Zainaba tidak boleh Zainabu. Ya. An Ahmada
dari Ahmad. Nah, ini majrurnya gimana? Dia majrur, tapi majrurnya itu karena terkena huruf-huruf ini dengan cara fathah seperti Ahmad. Nih, ini nggak bisa kasroh ini. Kasrohnya diganti fathah. Juga nama-nama perempuan, Khadijata, ya juga sama. Maryam juga sama. Itu Bapak Ibu cek di Quran, nggak bakal ada Maryam di kasrah, Maryami itu nggak ada. Maryama atau Maryamu, cuma dua itu aja. Ya, Maryama atau Maryamu. Itu ya. Demikian juga nama-nama nabi-nabi yang bukan Arab. Tak akan ada Ibrahimi, nggak ada, pasti Ibrahima atau Ibrahimu, cuma dua itu. Sulaimanu, Sulaimana, Dawudu, Dawuda. Kasrohnya diganti dengan fathah. Ya. Nih. Setelah ini, selamat datang di bab baru. Saya baca dulu ini sekarang, nanti kita bahas insya Allah hari Rabu ya. Ini penting sekali, bahkan akan banyak kita jumpai hampir-hampir banyak sekali dalam bahasa Arab model kata-kata seperti ini. Ini percakapan antara Sa'idun dengan Yasirun. Dua-duanya nama Arab ya. Saya bacakan. Sampai mana ini percakapannya? Halaman berapa ini ya? Bapak Ibu kalau punya bukunya bisa dibuka halaman 27. Saya baca. Bapak Ibu tirukan, perhatikan ya, tapi ya bacanya benar-benar diperhatikan ini ya. Ini tidak boleh keliru. Kalau nggak tanwin jangan ditanwin. Ya, kalau nggak tanwin jangan ditanwin. Pertama Sa'idun dan Yasirun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu ya. Siapkan, silakan dibuka speakernya. Saya baca, Bapak Ibu tirukan. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ya, la. Hadza kitabu Hamidin. Hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin. Huwa 'alal maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyun. Oh maaf, salah. Ini enggak ada ada ya-nya, tidak boleh doma, tidak boleh tanwin ini. Maaf ini ya. Qalamu man hadza ya Aliyu. Qalamu hadza ya Aliyu. Hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi. Ya. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Ya. Ini saya berikan gambaran terlebih dahulu. Ini insya Allah akan kita lanjutkan hari Rabu khusus membahas ini karena ini topik yang sangat penting dan sering kita jumpai tulisan ini di mana-mana. Tapi dia ditulis gundul. Jadi banyak orang itu sebetulnya mereka kalau suruh baca komplit mungkin bisa jadi salah. Tapi karena orang kebanyakan bacanya kan cuma di sukun semua, jadi mereka nggak perhatian. Sebetulnya ini di sini Syekh Abdul Rahim mengenalkan lagi kepada kita tanwin itu hilang. Tanwin itu hilang lagi gara-gara apa? Ini gara-gara
jika kata benda itu disandarkan kepemilikannya miliknya ini, miliknya sesuatu. Jadi kitab itu miliknya Muhammad. Jadi di sini dia akan kehilangan tanwin lagi. Tanwinnya nggak boleh dibaca. Aslinya kan itu gini. Kalau bahasa Indonesia ya, bukunya, atau kita cuma nulis buku Muhammad, bukunya Muhammad gitu ya. Nah, itu bukunya Muhammad. Jadi buku ini punyanya siapa? Muhammad. Dalam bahasa Arab untuk memberikan maksud yang seperti ini, caranya buku yang di sini itu tanwinnya dihilangkan. Terus Muhammadnya dikasroh. Nih coba perhatikan. Nih. Aduh, Muhammad pertama kali ketemu, nggak apa-apa. Nanti kita latihan, insya Allah bisa. Tapi pertama kali emang mikir banget ini. Kitabnya tanwinnya dihilangkan, yang depan ini. Belakangnya pemiliknya ini, pemiliknya dia harus dikasroh. Jadi Muhammadun jadi Muhammadin. Kitabunya juga alnya hilang ya Ustadz? Iya. Bukan Alkitab. Tidak boleh ada al. Dia tidak boleh ada al. Depannya apa? Ini bukunya ini satu. Tidak boleh. Ada alif lam tidak boleh. Yang kedua, tanwin hilang. Ada? Ya. Yang kedua, tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang. Kitabu Muhammadin. Itu namanya dalam bahasa Arab mudhaf ilaih, istilahnya begitu. Yang jelas ini menunjukkan milik ini. Kasih contoh satu lagi. Misalnya kasih contoh apa ya? Terserah nih. Mau ngasih contoh apa Bapak Ibu? Nanti saya terjemahkan ke bahasa Arab. Ininya si A gitu. Silakan Pak. Kasih contoh apa contoh? Mobilnya Aminah. Mobilnya Aminah ya, misalnya ya. Ya, bener ini. Mobilnya Aminah ya, tapi ini belum masuk nih soalnya mobil tuh dianggap perempuan. Mobil itu apa? Sudah nggak apa-apa. Mobil. Mobil itu Sayarotun kan? Ya enggak? Gimana ini, bener nggak nulisnya ini? Aduh, kebanyakan kayaknya. Ini saya terus di mana ya? Sebentar saya hilangin dulu. Nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin. Jam berapa ya? Oh, habis waktunya. Nih. Nih mobil. Saya rotun ya kan? Ya enggak? Ini mobil ya? Pak Marbuto. Ya, Pak Ustadz. Ya, Pak Marbuto. Saya rotun ya. Mobil. Mobilnya siapa, Pak? Aminah ya? Pak Albak? Amin. Fatimah. Aminah. Iya, Pak. Iya. Aminah. Yaudah nggak apa-apa, Aminah. Aminah. Aminah itu boleh tanwin nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti Aminah tuh ya? Aminah. Ya, betul. Udah pinter itu. Sekarang hukumnya bagaimana? Yang depan tidak boleh tanwin, udah benar. Terus tadi saya bilang apa? Yang ini gimana tadi? Yuk. Sayarotu. Sayarohnya harus dihilangkan tanwinnya. Dihilangkan tanwinnya. Jadi dia sayarotu. Terus Aminahnya bagaimana? Di kasroh ya enggak? Sebagai pemilik. Sebagai pemilik. Aminata. Aduh, ya sebentar, sabar. Satu-satu, jangan langsung ini. Jangan langsung pinter, nanti kepinteran. Ini harus kasroh, karena dia pemiliknya ya. Tapi nggak boleh kasroh. Kenapa? Karena dia
namanya ghairu munsharif atau mamnu minas sharaf. Ini istilah bahasa Arab, enggak usah dihafal. Oh, dia itu aminatu, enggak boleh kasroh. Kasroh, oh enggak boleh. Karena dia aminatu. Jadi kasrohnya diganti dengan apa, Bu, Pak? Kasrohnya diganti dengan fathah. Jadi bacanya gimana? Bacanya gimana? Coba Pak Albak bisa enggak? Bacanya gimana? Sayyaratu Aminata. Iya, mumtaz. Ini sama matematika lebih sulit matematika, udah percaya aja. Saya pernah belajar matematika. Lebih sulit matematika itu. Matematika integral, turunan, itu pada bisa. Ini lebih. Kalau gurunya Pak Bagus benar-benar. Ini lebih mudah. Jadi, ya, sebentar ya, sabar ya. Ini belum selesai. Jadi ini jadi aminata. Sayarohnya jadi sayarotu aminata. Tapi ini memang aminah itu Contohnya yang muda-muda dulu, Pak. Iya, aminata. Ini sebetulnya sebentar ini. Ini pertanyaannya Pak Albak ini. Ini untuk yang nanti-nanti. Karena apa? Kok yang tanya Pak Albak itu ini perempuan yang pertama. Yang kedua pas diminta namanya kok Aminah gitu, bukan yang Hamidun apa-apa gitu. Sekarang kita kasih contoh yang mudah. Kolam aja lah ya. Sebelum kita tutup ya, nanti kita lanjutkan hari Rabu insya Allah. Tapi ini kita lanjutkan sekarang yang mudah lah. Kolam, penanya Khalid gitu ya. Nah kan gampang nih. Kolamnya siapa? Khalidun. Khalid. Ini aslinya Khalidun, ya kan? Kolamnya apa? Kolamun, betul enggak? Ini aslinya. Kalau bahasa Indonesia ya udah nggak usah ngubah-ngubah, tapi harus bilang penanya Khalid. Tapi kalau bahasa Arab, bagaimana caranya untuk menunjukkan pena ini miliknya Khalid? Ya, caranya bagaimana? Caranya, ya Pak, tolong dibantu saya. Diapain ini? Aklamu. Kolamu. Khalidin. Jangan diganti aklam. Gini aja. Penanya diilangi ininya. Tandunya diilangi. Ya kan? Kolamu. Terus ini masih. Ini Khalidun ya. Khalidunnya gimana sebagai pemilik? Khalidin. Majrur. Ininya, subhanallah. Iya. Ininya, dunya ini pindah ke sini, jadi Khalidin. Jadi dia dibaca kolamu Khalidin. Kolamu Khalid. Ya ini artinya berarti penanya si Khalid. Ini menjadi milik si ini. Khalid. Ya ini mikir sedikit, tapi nanti dengan kebiasaan insya Allah jadi mudah. Kalau belum biasa, sulit. Saya udah kasih gambaran. Ya teman saya yang pilot gimana susahnya. Ya kalau biasa ya insya Allah mah mudah. Tapi ini tidak susah jadi pilot ya. Maksudnya ini gampang lah, ini insya Allah gampang. Cuma kita belum biasa saja, belum pernah ketemu mungkin. Kolamu Khalidin. Di sini Kitabu Muhammadin, kita kasih contoh lagi, apalagi ya di sini ya. Di sini ada lagi contohnya yang tadi perbicaraan itu. Nih, tasnya guru. Tasnya guru ada daftaru. Nih pas ini nih sebentar. Daftaru Ammarin ini ya. Ya enggak? Daftaru Ammarin. Ini berarti apa? Buku tulisnya Ammar. Bapak-bapak Ibu bisa lihat ya, daftaru Ammarin, ya kan? Ini pemiliknya posisinya apa? Majrur di kasroh ini. Kemudian bendanya yang disandarkan, tanwinnya hilang. Gimana? Sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan hari Rabu insya Allah untuk membahas ini. Ya, ini sebagai pembukaan saja, namanya mudhaf ilaih. Kata benda, jadi ini gini, kata benda
Diikuti kata benda lagi gitu ya. Gimana? Kata benda diikuti dengan kata benda lagi, tapi kata benda ini punyanya yang kedua ini. Iya, ini ya, ya. Ya. Gimana Bapak Ibu? Pak, boleh nanya satu Ya, silakan. lagi, Pak. Silakan. Itu yang yasirnya, ya yasirun jadi ya yasiru ya. Iya. Kalau ada ya, ini kata panggil namanya, ini ada huruf lagi ya di sini. Maaf, sebentar ya, sabar ya. Ya, yang udah capek tidur boleh live. Ini saya jawab pertanyaan aja. Mana sih nih? Nih, saya hilangkan dulu semuanya. Ini emang ada kata-kata yang membuat tanwin itu hilang, di antaranya kata huruf panggilan, harfun nida, huruf yang dipakai untuk memanggil, maka dia akan tanwinnya hilang. Ya Yasiru, ya Muhammadu. Gitu. Di sini dikenalkan oleh Syekh Abdurrahim apa yang membuat tanwin itu hilang. Pertama yang kita pelajari alif lam. Kemudian yang kedua ini ada panggilan ini ya. Itu jadi ya Yasiru, ya Muhammadu, ya Aliyu. Sama ini misalnya ada Ali, maka ya Aliyu. Ini dhamma aja, nggak ada tanwinnya. Ya Aliyu. Juga yang membuat dia hilang, kalau dia menjadi mudhof ini, maksudnya mudhof itu apa? Benda ini miliknya ini. Kitabu Muhammadin. Kemudian yang di bawah tadi, daftaru Ammarin. Ini, sebentar ya, maaf ya. Daftaru Ammarin. Kemudian ada di sini juga kolamu, nih. Perhatikan nih. Bapak Ibu lihat semua ya. Kolamu al mudarrisi. Karena di sini ada alif lam ya. Jadi ini cuma si aja. Insya Allah ini kita lanjutkan dulu nanti hari Rabu. Kalau fresh ini udah akhir-akhir udah pada capek, pada pusing, malah nggak paham nanti. Gimana Pak Albak? Ya. Siap, Allah. Insya Allah kita lanjutkan hari Rabu. Rabu jam berapa Pak? Jam 8:15 insya Allah. Ya. Waktunya sama. Pagi. 8:15 ya insya Allah ya. Hari Rabu. Jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa menjaga semangatnya ya. Ini yang berat itu menjaga stamina ya. Menjaga istiqomah kita itu. Ya, kalau di awal-awal itu memang mudah, tapi menjaga terus semangat, terus gangguannya banyak. Saya sangat mengerti kalau sudah bekerja itu ya ada banyak ininya ya. Kita punya banyak hal-hal lah, mungkin ada kesibukan, ada sesuatu. Ya, semoga kalau misalnya nggak sempat Zoom pun sempatkanlah melihat videonya supaya tidak ketinggalan. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.